Jadi ya, Tengku Kori ini tadi menanyakan ketika ada satu pencatatan itu dapat dari mana? Karena dawuh beliau bahwa dengan kabar ini yang dengan kabar dari mulut ke mulut itu bisa saja benar, bisa saja bohong, bisa saja dusta. Nah, sekarang ulama-ulama yang mencatat, jadi yang pertama perlu kita tanamkan dalam hati kita bahwa ulama-ulama nasab ini adalah orang-orang yang terpercaya, as-siqah. Itu kan selalu dicatat khutun nasaba as-siqah, al-muhaqqiq as-siqah. Jadi al-muhaqqiq itu yang sudah melalui penelitian, as-siqah itu orang yang sudah terpercaya. Ya, tentunya siapa yang mengkonfirmasi bahwa itu orang yang peneliti betul dan orang yang terpercaya, ulama-ulama yang ada pada saat itu. Oke. Nah, oleh karenanya tentu ulama-ulama nasab itu karena namanya juga ulama nasab, di dalam mencatat penetapan nasab seseorang tentunya melalui metode-metode itu tadi. Jadi kembali lagi kepada syura wal istifadah. Artinya ketika mendengar bahwa si fulan adalah mengaku keturunan kabilah tertentu, tentu di situ sudah melalui konfirmasi melalui penelitian. Artinya tidak semerta-merta ini datang si fulan, ini katanya ada lalu dicatat, tidak. Tentu di situ harus, karena pertanggungjawabannya itu besar, apalagi ini nasabnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu Tengku. Jawaban saya, Tengku. Ya. Saya jawab, Guru. Gus Hasan, Semprul, diam dulu. Diam. Afan Gus, Afan. Boleh nggak saya bicara? Monggo silakan. Selama ini kita itu tidak menjustifikasi, tidak pernah asab Ba'alawi itu adalah ya, ini satu. Jadi terputus, tidak terdengar ini, Abang. Kita itu tidak pernah membatalkan nasab Ba'alawi. Kita tidak pernah karena apa? Karena Ba'alawi itu tidak pernah terkonfirmasi, itu loh. Setuju ya, Hasan? Setuju. Iya. Saya tidak sebentar. membatalkan Belum ini pribadi saya ini. Saya tidak pernah membatalkan nasab Allah, tidak pernah. Silahkan. Karena apa? Ba'alawi itu tidak pernah terkonfirmasi. Waduh. Sampean udah baca kitab-kitab nasab ya? Sudah? Ada. Alhamdulillah dengan Gus Hasan, dengan Tengku Kori, saya sudah membaca. Alhamdulillah. Membaca apa mendengar? Ya, alhamdulillah. Ya. Coba disepil kitabnya mana? Saya ngomong dulu sebentar. Lanjut, Ya. lanjut. Yang lain mute dulu. Lanjut, Sayyid. Nah, jadi begini, ketika tadi Kiai Patah mengatakan adanya ahli, kita harus berbaik sangka kepada ulama. Saya katakan benar. Tetapi ketika bicara simai kepada ulama yang siqah, ya, berarti kapasitas siqahnya ulama ahli nasab ini dianggap siqah. Itu apakah tanpa harus dia mengetahui sumber? Seperti contoh, siapa ulama siqah yang menuliskan nasab Ba'alawi dari ulama ahli nasab? Yang menuliskan umudun nasab Ba'alawi dari ulama ahli nasab siqah. Bang Semprul, diam dulu dah Pak. Oke, ya misalkan tadi Guru Fatah mengatakan Al-Jauharus Syafaf, yaitu Abdurrahman Al-Khatib, ya kan? Nah, ketika Al-Khatib itu mencatat tentang Ba'alawi, nasab Ba'alawi, maka yang jelasnya dia mendapatkan dari riwayat siapa, itu harus tahu.
supaya kita jelas mengetahui apa dasar dia mengakui bahwa Ubaidillah anaknya Ahmad, bahwa Galangan Ba'alawi atas ada. Nah, ketika kita sudah mengetahui sumbernya, ternyata sumbernya masih dari keluarga Ba'alawi, maka riwayat itu dianggap riwayat ahad. Riwayat ahad dalam menyampaikan informasi bila bersalahan dengan riwayat mutawatir, maka riwayat ahad itu tidak bisa dijadikan syuhrah wal istifadah terkait kesahihan sebuah nasab. Begitu guru. Nah, makanya kita harus perlu meneliti. Saya mengatakan, pertama, kitab Tahdzibul Ansab ahli nasab tidak mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad atau Abdullah. Dua, kitab Al-Muntaqilah ulama ahli nasab yang ada abad kelima tidak juga mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Terus yang ketiga, kitab Al-Majdi ulama abad kelima tidak mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Yang keempat, kitab Al-Fakhri juga tidak mencatat Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa. Terus kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah juga tidak mencatat nama keluarga daripada Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Terus kitab Al-Umdah juga tidak mencatatnya. Terus kitab At-Tazkirah juga tidak mencatatnya. Terus kitab Ma'alimul Ansab Syarah Silsilatil Alawiyah juga tidak mencatatnya. Padahal itu ulama abad kemaru, abad 14 Hijri juga tidak mencatat informasi terkait Ubaidillah. Pertanyaan saya guru, pertanyaan saya yang tolong dijawab, dari mana sumber maraji Abdurrahman Al-Khatib karangan kita Ajarus Syafaf untuk memverifikasi keluarga dari Bani Ba'alawi dari kitab-kitab nasab? Fadal. Baik. Saya jawab dulu tentang kitab Tahdzibul Ansab. Kalau kita mau berpegangan dengan kitab Tahdzibul Ansab, maka yang ada abad keempat itu, maka putra Imam Ahmad itu hanya satu, yaitu Muhammad. Kalau kita berpegangan dengan kitab Al-Majdi yang juga abad yang beberapa itu ya setelahnya, maka putra Imam Ahmad itu hanya ada satu, yaitu Muhammad. Kalau kita berpegangan dengan kitab Al-Muntakil atau Libya, maka putra Imam Ahmad itu hanya ada dua. Kalau kita berpegangan dengan kitab apa itu tadi As-Sabat atau kitab-kitab yang disebut oleh Ki Imad, itu anak putra daripada Imam Ahmad itu memang hanya ada satu. Terkecuali yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Nah, kitab-kitab yang tadi tidak cukup dijadikan dalil atau pembuktian bahwa putra Imam Ahmad itu hanya itu, karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwa adamul wijdan la yadullu ala adamul wujud tidak disebutkan seseorang itu tidak berarti orang itu tidak ada. Okey, terkecuali makanya sudah sering saya sampaikan bahwa kitab yang memang jadi pegangan kuat Ki Imad itu untuk membatalkan ketersambungan nasab Ba'alawi yaitu hanya satu, yaitu kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Sementara kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu kalau menurut saya itu adalah kitab yang penuh dengan beberapa masyakil, penuh dengan beberapa pertanyaan terkait dengan keasliannya, penisbatannya kepada Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala rahmatullah beror, dan juga bahkan yang dijadikan dasar oleh Ki Imad dengan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah dengan adanya jumlah ismiyah itu tadi. Sementara yang dicatat di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu juga dipertanyakan siapa sebenarnya Muhammad Abu Ja'far itu. Karena yang saya tahu sesuai dengan apa yang ada di dalam kitab Tahdzibul Ansab bahwa Abu Ja'far itu bukan putra daripada Imam Ahmad, melainkan cucu atau cicit. Sama dengan apa yang ada yang tercatat di dalam kitab Muntaqilah atau Libya bahwa Muhammad Abu Ja'far itu bukan putra daripada Imam Ahmad. Itu. Baik, Sebentar, masih belum selesai. Adapun kitab-kitab siapa tadi yang mempertanyakan tentang siapa ulama-ulama yang mencatat ini, di antaranya, saya sebut di antaranya saja. Satu, Muhammad bin Kadhim. Beliau itu menyebutkan. Siapa? Siapa guru? Muhammad apa? Bin Kadhim. Iya, kitabnya apa? Itu kan apa namanya? Kitabnya apa, guru?
Nafa Maria. Hah? Nafa. Al-Anbariyah. Enggak sih, Afan Tengku. Ketika Semprol. Enggak, sebentar, Bang Semprul, diam dulu, sebentar, diam dulu. Satu-satu aja. Al-Anbariyah yang kedua, As-Samarqandi. As-Samarqandi, berarti Tuhfatul Thalib. Oke, sebentar nanti saya akan ulas kitab itu ya. Tuhfatul Thalib ya. Nah, terus Tuhfatul Thalib itu kan abad yang muda guru ya. Ini semua abad muda ya. 900-an. Ya, 910 ini abad 10 ini guru. Afan Tengku, itu semua itu kitab 800-900-an. Boleh Ya dicek. terserah lah. Artinya abad 910 itu. Ya. Oke. Bentar. Udah. Itu. Jangan terserah. Yang mau naik, ada 3 orang yang mau naik. Gimana Anda nih? ini dari tadi abang tidak paham tentang syura wal istifadah. Makanya jangan menyangkal dulu. Kalau Anda mau membahasnya sudah. Saya mau membahas dengan ini abang ini Tengku. Sudah, tolong Gus Hasan diam. Baik. Siap. Anda paham ya abang tentang syura wal istifadah? Abang, Siapa yang mau duluan ngomong? Abang Semprul ini tentang syura wal istifadah dari tadi yang dibahas ini. Anda paham? Pemahaman saya yang panjenengan sampaikan tadi itu adalah abad 89. Monggo Tengku. Kau kenapa dilempar ke Tengku? Nah, ini kan dari tadi sampai ini tidak paham abang apa yang dibahas dengan kami dengan saya dengan Gus Hasan dengan Tengku Mudakori ini, bahwa tadi ini permasalahannya kan membahas tentang diantara metode penetapan nasab itu, diantaranya saya sebut diantaranya itu hanya dua, fokus di 2 masalah, di 2 metode, yaitu khotun nasab, pencatatan ulama nasab, dan yang kedua yaitu syurah wal istifadah. Dari tadi sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa syurah wal istifadah itu adalah kabar dari mulut ke mulut. Nah, tentunya ulama nasab lah, khutun nasab, pencatatan pada waktu itu saya meyakini dengan keyakinan saya karena itu bergelar al-muhakkik as-siqah segala macam, tentunya di dalam mencatatnya itu sudah melalui penelitian, yaitu kabar dari marga mulut ke mulut itu tadi. Itu yang saya bahas. Nah, kalaupun sekarang pencatatannya itu pada abad 9-10 tidak ada masalah. Saya paham. Mohon maaf Bang Semprul, Sudah, Bang Semprul kalau diem nggak, aja ini dulu, Semprul di dia mute Bang Bang Semprul. Semprul ya. Biar Soalnya ini Gus Bang Hasan Semprul. sama Said Kori. Kita ya. sama satu-satu aja lah. Biar Biar jelas. satu-satu aja Bang Semprul ini dulu, Bang Semprul Nah, di mute tadi dulu. kenapa Jangan saya ini dipotong menyebutkan dulu. tentang masalah ulama-ulama nasab, karena yang saya pahami, yang saya tangkap tadinya sepertinya ada yang mengatakan bahwa pencatatan itu sejak abad 14 ya. Oke, Abad Guru 9, Guru ya. Abi Fatah, sebentar, Ya. Guru Abi Fatah. Terlepas Guru Abi Fatah tadi membuka kitab As-Samarqandi. As-Samarqandi itu tidak menyebutkan kebenaran nasabah Alawi. Dia hanya di situ juga tidak didapat di dalam naskah asal. Ta'liq yang di situ ra'aitu fi ba'di ta'liq itu tidak ada di naskah asli. Artinya itu tambahan orang. Jadi gini Guru, kita kembali kepada tadi setiap ahli nasabah ketika dia mengisbat suatu nasab, dia mesti melihat catatan nasab ahli nasab lain yang mau suka. Nah, sebentar Guru. Tadi kan masih belum selesai menjawab apa yang disampaikan tadi sama sampean. Nah, Oke, sekarang lanjut. nah, tentang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah yang memang menjadi pegangan kuat, kalau saya tanyakan dari mana itu Sanadnya Guru ya. Saya katakan sanadnya dari Al-Ansab karangan Imam As-Sam'ani Guru. Ya, dari As-Sam'ani dan dari karangan kitab Al-Muntaqilah Ibnu Toba Al-Hasani. itu ada Juga di mana diterangkan itu? Maaf Bang Semprul, saya turunkan dulu ya, gantian. Ini ada yang lain. Nah, terus dari kitab lain seperti Al-Muntaqilah itu sebenarnya Guru diterangkan. Anu, Sebentar. Tengku.
Enggak, maksudnya dicatat di dalam kitab Syajarah Mubarakah bahwa itu pengambilannya dari situ. Kan guru menceritakan bertanya sanad di dalam mukaddimah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu dituliskan sanad guru daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi, diantaranya Imam As-Sam'ani gitu. Coba dibaca ulanglah di mukaddimah awal. Iya. Ya, Imam As-Sam'ani itu pengarang kitab Al-Ansab tentang lakop-lakop daripada orang-orang yang ada di zaman itu. Jadi gini guru. Makanya saya bertanya begini, Tengku. Makanya 3 orang yang disebutkan oleh pengarang atau penulis daripada kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu, saya sebenarnya masih bertanya sampai saat ini, Tengku. Ini sudah sampai ke Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Terkonfirmasi guru di dalam kitab Al-Muntaqilah. Paham. Yang dicatat itu Muhammad Abu Ja'far itu putra atau cucu? Muhammad Abu Ja'far itu cucu guru, cucunya Said Ahmad Cicit. Nah, itu kan kata Ki Imad itu putranya. Nah, itu saya guru tidak jangan membawa Kiai Imad karena saya nggak gimana ya kalau saya bilang saya mengikuti istinbat Kiai Imad, tetapi saya punya metode penelitian sendiri gitu loh maksudnya. Baik. Jangan ya, guru jangan mengadu informasi Kiai Imad dengan saya gitu loh. Saya punya informasi sendiri. Begini Tengku. Ya. Sebenarnya kita orang ini katakanlah sekarang meneliti apakah penelitian atau hujah yang dibawa Ki Imad itu benar atau salah, atau dipertanyakan paling tidak ya. Kan itu. Kalau saya nggak begitu mengkonfirmasinya guru. Saya mengkonfirmasinya kajian Kiai Imad apakah benar Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa atau tidak, bukan terkait benarnya narasi Kiai Imad dalam tesisnya. Saya nggak mengkaitkan ke situ. Saya meneliti statement ending akhir daripada fatwa Kiai Imad adalah Ubaidillah bukan anaknya Ahmad bin Isa. Nah, itu yang saya teliti gitu loh. Karena begini Tengku. Sepanjang yang saya ikuti hampir 2 tahun ini, sepertinya yang menjadi landasan kuat, bahkan ini mungkin sampean semua ini adalah kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Karena selain kitab itu Tengku, yang saya ketahui selain kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah itu tidak bisa kita jadikan dalil bahwa ketidakberadaannya Imam Ubaidillah. Adapun kitab Asy-Syajarah Mubarakah, kenapa itu bisa dijadikan dalil kuat ini bagi Ki Imad ya, bagi Ki Imad? Karena di situ disebutkan secara jumlah ismiyah yang mana menurut ulama nasab ketika menyebutkan nasab itu dengan jumlah ismiyah maka itu berarti hasar, yaitu hanya itu. Nggak ada guru nggak ada penyebutan oleh ulama ahli nasab jumlah ismiyah untuk hasar, nggak ada. Ada. Dengerin dulu guru sebentar, itu nanti kita baling perkataan ulama ahli nasab. Apabila ahli nasab berkata fa'aqibuhu min salasati banin atau min banin jumlah, artinya jumlah bilangan adat, itu mananya inhisar, tidak ada yang lain selain itu, gitu aja guru. Enggak ada dibilang kan jumlah ismiyah, sorry. Enggak, sebentar Gus Hasan, tidak disebutkan itu berasal dari jumlah ismiyah, enggak ada lafaz itu dalam. Iya, tapi di dalam kitab Al-Muqibun itu jelas, ya kan? Idza qalu aqibuhu min salasa aqibuhu idza qalu aqibuhu atau al-aqbu. Iya, jadi misal yang dicontohkan oleh Al-Muqibun itu semua dua-duanya itu jumlah ismiyah. Ada yang menggunakan lagi. Tapi kan itu jumlah ismiyah itu kan narasi kita dalam kaidah ilmu nahu, tetapi di situ tidak menyebutkan perkataan jumlah ismiyah. Apabila ulama ahli nasab mengomentari dengan jumlah ismiyah maka inhisar, kan nggak begitu kan? Ya, kalau ulama itu mengatakan dengan kalimat jumlah ismiyah, fa innahu yadhullu ala annahu munhasirun fihi, gitu loh kalimatnya. Nah, itu difahami bahwasanya karena
yang dicontohkan itu dua kalimat yang dua-duanya adalah jumlah ismiyah, maka yang dimaksud oleh ulama itu ya toh, kalau penyebutannya itu menggunakan jumlah ismiyah, maka itu menunjukkan bahwasanya munhasir gitu loh. Gitu. Tidak harus disebutkan seperti yang sampean katakan, tapi ini kan Iya, mafhum gitu loh. Mafhum bilangnya tidak lafad kan gitu. Oke. Loh, No ya kan problem itu. memang yang kita pahami dari tadi kan mafhum. Surah istifadah pun jadi pahami istifadah mafhum. Yang lafadnya jumlah ismiyah bukan mafhumnya. Nah, iya. Kalau tentu. Memang kenyataannya redaksi yang tertulis memang seperti itu. Ketika menyebutkan pakai katakanlah mubtada khobar ini jumlah ismiyah inilah, itu memang menunjukkan bahwa putranya itu munhasir fi dzalik. Lah, Iya, jadi beda artinya itu ketika kan mafhum kan guru. itu bukan beda. bukan mafhum pribadi itu Said Qori. Iya, Memang seperti mafhum itu lah tuh. dia, tapi secara lafziah muzahadnya kan enggak gitu loh. Aduh. Loh, Udah gimana jangan sih? putar di situ, udah balik lagi, udah aman itu, udah enggak komen itu dah. Gitu loh. Jadi kembali pokok persoalan Ya, kan, yang ya. tadi yang tadi Tuan Guru patah-patah sebutkan, dari semua kitab itu taruh bilang 1, taruh bilang 2, ya taruh ada yang bilang 3, semua itu tidak ada menyebutkan Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa guru dari kitab-kitab nasab. Makanya Lalu tentu. guru sebentar, lalu guru mengeluarkan satu dobe, tidak disebutkan Adamul Wijdan la yaknil Adam kan gitu. Ini ada betul. Oke, nah di sini kan bermakna logika mafhum mantuknya kan akan dipahami gini, tidak menyembuhkan bukan berarti tidak ada. Jadi logikanya begini, yang sudah disebutkan ya sudah pasti ada gitu loh. Ketika ada penyebutan sesuatu yang tidak pernah disebutkan, ya kan berarti harus mewujudkan dalil untuk benar keberadaannya. Maka di dalam ilmu nasab karangan Al-Jufri, beliau mengatakan di dalam mukaddimah kitab nasabnya, wa'lam anna adama dzikri an-nasabin aw fakhdhin fi kitabin la yaqdi bi adami wujudihi walau bi jazmin sahibil kitab. Walau bijasmi sahibil kitab. Ya, illanya ada guru, illa idza adima wujuduhu indal kutubil mu'tamidatil ukhra fil fan gitu loh. Ketahuilah olehmu bahwa sesungguhnya tiada penyebutan nasab atau pokok nasab dalam satu kitab itu tidak menghendaki ketiadaan wujudnya nama yang tidak disebutkan itu kan gitu guru. Walaupun dijazamkan oleh satu kitab gitu loh. Sahibul kitab misalkan yang menjazamkan itu Al-Syajarah Al-Mubarakah tok, sementara di kitab-kitab lain menyebutkan Ubaidillah misalkan, itu gak masalah. Tetapi permasalahannya ketika kita tinjau dari mulai kitab A sampai kitab Z, dari abad 4, 5, 6, 7, 8, 9, itu tidak ada satupun kitab yang masyhurah, yang mu'tamadah, yang menyebutkan bahwa Ubaidillah anak Ahmad bin Isa. Siapa kitab yang mutabarah yang menjadi referensi ulama ahli nasab? Di antaranya Tahdhibul Ansab, di antaranya lagi Al-Muntaqilah, As-Syajarah Al-Mubarakah, Al-Majidi, Al-Fakhri, Al-Asili, Ibnu Taqtaqi, Al-Umdah, Ma'alimul Ansab. Itu kitab-kitab yang mutabarah yang menjadi kitab-kitab referensi ulama ahli nasab. Tidak satu pun menyebutkan Ubaidillah, walaupun mereka tidak menyebutkan utuh. Ada yang menyebutkan 2, ada yang menyebutkan 3. Yang jelas ittifaq mereka 2 nama yang menjadi penelitian ulama akhir zaman, 2 nama yang menjadi anak Ahmad bin Isa adalah yang muwafaqah Muhammad dengan Ali Zainal Abidin, bukan Al-Husain. Tapi tidak ada satupun yang namanya Ubaidillah. Silakan guru. Baik, sudah. Justru Tengku, kalau sampian itu tidak berpedoman, tidak berpegangan dengan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah, maka hujjah dengan ini akan semakin lemah sebenarnya. Oh enggak guru, enggak. Justru saya sedang ingin memverifikasi Ubaidillah, bukan nama yang lain gitu loh. Ya faham. Karena itu sudah jelas bahwa adamul wijdan la yaknil wujud itu akan semakin kuat. Tadi kan udah saya kasih
Kan tadi saya udah jelaskan muradnya guru, bukan murad Makanya. cuma semata-mata kayak gitu guru. Sudah, Tadi jangan kan dipotong. muradnya sudah wa'lam tadi guru. Coba Jangan lah guru dikembalikan. Jangan dipotong. Justru yang menguatkan kita yang agak menguatkan dengan pegangan itu tadi illa ida apa itu nama udimah ya udimah wujuduhu fil apa itu tadi Gus Hasan Illa idza adima adima wujuduhu indal kutubil kutub. mu'tamidati fil fan. mungkin pasnya itu ida udimah itu illa ida udimah wujuduhu Jangan didebatin soal nahunya guru. Kita udah paham nahu dia semua. Enggak, beliau bukan mendebat Syed Kori, beliau membaca menurut paham beliau gitu loh, bukan mendebat aman antum. aja. ya nah justru dengan kalimat illa ida udimah wujuduhu fil kutubil mu'tamada itu yang menguatkan bahwa kitab sejarah Mubarakah itu menjadi pegangan karena dengan disebutkannya dengan jumlah ismiyah itu yang menandakan hasr sehingga memang tidak ada lagi. Itu artinya seperti itu guru. Namun demikian ketika tadi sudah saya sampaikan ketika kita berpegang dengan hasr-hasr yang ada di dalam kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah tadi itu di situ banyak pertanyaan. Bahkan saya itu pernah diskusi dengan beliau ini Gus Hasan itu sebenarnya sudah pernah didiskusikan ya Gus Hasan sampai ingat kan? Betul. Begitu Tengku Kori. Iya, tapi apapun ceritanya guru yang menyebutkan nama Ubaidillah tidak ada satupun kitab yang mu'tamadah. Kan di sini illa idza adima wujuduhu. Artinya kecuali apabila ditiadakan akan wujud nama tersebut di sisi kitab-kitab yang mu'tamad. Artinya taruhlah nggak usah pakai Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Kitab-kitab lain yang menyebutkan Ubaidillah pun dari mulai abad keempat sampai abad 9 pun nggak ada. Jadi orang yang menyebutkan keberadaan Ubaidillah itu kitab-kitab yang riwayatnya ahad, bukan riwayat Imam Masyhur. Jadi tidak ada syuhrah di situ guru. Gitu loh. Begini Tengku, dengan adanya pencatatan entah itu ulama abad 10, abad 9 itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah Iya, jadinya. tapi dari mana dia Karena tahu begini, sementara sebentar. dari mana dia tahu tentang Ubaidillah, keberadaan Ubaidillah sementara kitab-kitab yang muktamad yang ada dari abad ke-4, ke-5, ke-6, ke-7 sampai sejaman dengan yang mengatakan ada pun tidak ada yang menginformasikan. Pertanyaan saya, dari mana Asy-Syajarus Syafaf mengetahui Ubaidillah sebagai anak Ahmad bin Isa? Itu yang harus kita cari tahu guru. Begini Tengku, kan tadi sampean yang sudah membacanya bahwa tidak disebutkan adamul wujdan layaknil wujud layaknil adam. Itu kan anda sendiri yang sudah membaca bahwa ketika guru, saya kasih contoh yang disebutkan di dalam itu kitab udah pasti ada nggak guru? Enggak, gini Kiai, maksudnya Kiai, kalau kita mengikuti kaidah yang tadi itu kan begini Kiai, memang ada wujdan, ya kan? Tidak adanya penyebutan itu bukan berarti tidak ada. Walau bijasmi sahibil kitab, walaupun itu keyakinan daripada si penulis kitab. Artinya satu kitab tidak menyebutkan itu bukan berarti tidak ada, gitu loh. Nah, kecuali kalau semua kitab-kitab nasab yang mu'tamad itu tidak menyebutkan sama sekali nama yang tidak disebutkan oleh kitab yang sedang dibahas, maka jelas memang tidak ada wujudnya, gitu maksudnya Kiai. ya. Nah, Betul, jadi cocok. Betul Gus Hasan, itu illa ida undima wujudu fil kutubil mu'tamidati fil fan. Baik. Illa idza qadima wujudu fil kutubil mu'tamad fil fan. Kecuali tidak disebutkan di beberapa kitab itu beberapa. Jadi tidak terfokus pada satu kitab itu jamak kan? Al-kutub jamak kitab. Beberapa kitab al-mu'tamad. Sementara abad-abad setelah itu ada ulama nasab yang mencatat. Nah, Itu artinya kan bukan zaman. oke. Kan begini Kiai, kemarin kita sudah diskusi pernah kan di roomnya Bang Aliman itu kan. Artinya kan begini, dalam kitab Muqaddimat fi Ilmil Ansab itu kan ada kaidah Kiai, ya kan? Karena kita ini orang yang belajar ilmu atau seorang santri, jadi kan harus taat kepada kaidah. Artinya begini Kiai,
idza ikhtalafa nasabani bil wasaid. Kalau ditemukan ada dua catatan nasab yang berbeda, gitu loh. Apa yang harus dilakukan? Ukhidha bil aqdamis sahih. Maka kitab yang lebih dahulu, yang lebih lama yang kita jadikan referensi sebagai kebenaran, gitu loh. Nah, ini bersambung dengan kaidah yang tadi yang disebutkan oleh Said Qori dari karya Al-Jufri tadi itu, gitu loh. Dalam kitab apa namanya Sadatu Ali Alwi itu. Bahwasanya kitab-kitab yang muktamad sebelumnya itu sama sekali tidak menyebutkan nama Ubaidillah. Nah, kemudian kitab-kitab ulama mutaakhirin itu menyebutkan nama Ubaidillah. Nah, ini masuk dalam kategori idza ikhtalafa nasabani, ketika ada dua catatan yang berbeda, ukhidha bil aqdamis sahih, maka yang dijadikan rujukan yang benar itu yang terdahulu, kan begitu, Kiai? Baik. Kalau kitab-kitab sebelumnya itu Gus Hasan sudah memastikannya. Sementara di sebelumnya itu seperti Al-Majdi, Tahdhibul Ansab, itu hanya menyebutkan satu, Gus Hasan. Hanya menyebutkan satu. Artinya hanya di antaranya. Jadi itu kan yang bisa memang yang menjadi pegangan kuat itu sebenarnya hanya kitab Asy-Syajarah Mubarakah kalau kembali ke redaksi ya, karena disebutkannya secara hasar. Hanya saja kitab Asy-Syajarah Mubarakah hasarnya di situ dipertanyakan juga. Baik itu yang 3 orang itu masih ada beberapa pertanyaan. Contoh, katanya yang dicatat putranya, sementara itu yang namanya Abu Ja'far, Muhammad Abu Ja'far itu, apakah itu putranya atau cucunya? Termasuk tentang masalah Sayyidina Sayyidina Husain ya. Itu Husain itu ya. Putranya. Ya, Husain itu sebelumnya di kitab apa disebutkan itu? Tidak ada. Nah, ada guru, ada. Iya, hanya menyebutkan keturunannya. Waktu yakni keturunannya ya, bercampur dengan dari Asy'arani itu kan. Ya, tapi artinya gini loh guru, maaf ya, Asy-Syajarah ketika dia mengitlak 3 orang, hanya 3 itu, di situ dia pada akhirnya menjelaskan waqtalata aja saja Husain ini terjadi ikhtilat dengan anak Ahmad Asy-Sya'rani. Artinya di dalam penelitian Imam Fakhruddin Ar-Razi bahwa Al-Husain yang ada dari anak keturunan Imam Ahmad Asy-Sya'rani itu bukan anak Ahmad Asy-Sya'rani, tetapi anak Ahmad bin Isa yang ada di Naisabur. Sehingga kalau dalam penelitian dia, selain 3 orang nama ini tidak pernah ditemukan di masa dia sebagai anak Ahmad bin Isa selain 3 ini. Yang jelas 3 ini adalah orang yang dibicarakan terkait anak Ahmad bin Isa, tidak selain 3 orang ini, guru. Nah, artinya sekalipun Tuan Guru mengatakan bahwa Ubaid cuma disebut 1 di tahdhib, tetapi tahdhib memverifikasi anaknya bukan 1. Nah, ketika di Al-Muntaqilah memverifikasi 3 orang, dan kitab Al-Syajarah Al-Mubarakah juga memverifikasi 3 orang. Namun adapun kitab manapun yang memverifikasi nama Ahmad bin Isa sebagai anaknya Ahmad bin Isa, itu tidak ada sama sekali kitab-kitab terdahulu yang menyatakan Ubaidillah atau Abdullah sebagai anak Ahmad bin Isa. Itu aja, guru. Dan tidak pernah memverifikasi Alwi sebagai anaknya Abdullah, gitu. Di dalam kitab Al-Ubaidili bukan 2, Tengku, 1. Ya, Muhammad aja. Muhammad saja. Jenengan tadi walahu aulad, dan baginya mempunyai banyak anak, guru. Ya. Iya, aulad tapi yang itu sama, guru. Iya, tapi yang disebutkan kan hanya Muhammad, Said Qori. Benar, yang disebutkan hanya Muhammad, gitu loh. Tetapi diverifikasi kan nggak 1, guru. Yang disebutkan hanya Muhammad. Artinya bisa bermakna 2 dan 3. Gitu. Bukan, maksudnya kefatah itu begini. Maksudnya kefatah itu begini. Di situ kan tidak menentukan hanya Muhammad saja. Memang anaknya itu lebih dari 1. Tapi kan yang disebutkan Muhammad. Maka kita harus mencari referensi selain Muhammad itu siapa? Apakah benar Ali dan Husain seperti yang disebut oleh Syajarah Mubarakah itu, gitu loh. Iya, ada, guru. Ada di kitab Al-Muntaqilah
Iya, itu kan generasi selanjutnya. Kalau Itu kan saya sih sejaman, intinya gitu. begini, Said. Ya, kalau seumpamanya narasi Kefata tadi itu kan mempertanyakan antara Ali dan Husain yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi dalam kitabnya Syajarah Mubarakah kan. Ali tidak, Husain saja. Husain saja, oke. Ali itu ada di Muntakilah. Ya, artinya kalau Kiai itu mempertanyakan masalah status Husain sebagai putranya Ahmad bin Isa yang tidak pernah disebutkan oleh ulama-ulama sebelumnya, hanya Fakhruddin Ar-Razi saja yang menyebutkan dalam kitabnya Syajarah Mubarakah itu, ya kan? Artinya begini Kiai, kalau ada ulama yang menyebutkan saja itu masih perlu diverifikasi, apalagi yang tidak pernah disebutkan Kiai. Gitu loh. Kan begitu logikanya. Iya, benar. Makanya kalau masih perlu verifikasi itu, maka saya sangat heran dengan beberapa ya katakanlah kiimat lah. Kok berani-beraninya beliau itu memastikan. Jangan ke situ guru, jangan ke situ dulu. Nggak apa-apa Sayyid, nggak apa-apa. Orang mau bernarasi biarin saja. Kan Ya, nggak lurus. memang kiimat yang bisa dikatakan memulai masalah ini tentu. Ya, tapi kan begini Kiai, kalau bicara ke Kiai Imad, kenapa kok Kiai Imad hanya meneliti nasabnya Ba'alawi, sementara kitab yang dia jadikan sandaran seperti Syajarah Mubarakah, itu kan juga ada yang perlu diteliti seperti Husain, kan begitu kan maksudnya? Ya. Nah, sekarang begini Kiai, apakah zuriyahnya Sayyid Husain, ya putra daripada Ahmad bin Isa yang disebutkan oleh Fakhruddin Ar-Razi itu, ya ada di Indonesia apa tidak? Kan tidak ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia ini adalah Ba'alawi. Nah, kemudian Ba'alawi itu, ya kan, oleh Kiai Imad itu dinilai tidak sesuai dengan pengakuannya sebagai zuriyah